ya puji Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan masih kasih karunia kepada saya untuk bertahan dan diberikan hikmat untuk terus berjalan bersama Tuhan walaupun situasi dan kondisi seringkali memang seolah bertentangan dengan hati nurani. Saya kemarin membaca dari sebuah artikel yang mengatakan bahwa begini, Pak Jokowi itu sudah selesai dengan persoalan dirinya. Artinya begini, ketika dia mendapat fitnah, mendapat cemoohan, mendapat ejekan, dia akan jalani dengan tenang. Dianggap sebagai orang yang telah selesai dengan dirinya, tidak ngurus persoalan-persoalan yang lain. Namun, selesainya Pak Jokowi di satu sisi memang mungkin merasa tenang karena bagian lain juga dia terpenuhi gitu. Dari sisi kejasmanian ya, sebagai mantan seorang presiden ya, dia paling tidak punya simpanan yang dia bisa gunakan untuk masa pensiun gitu ya. Nah, apakah itu kaitannya dengan masa selesainya dia dengan hidup sehingga tidak mengurusi soal fitnahan dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi ada banyak orang tadi dengan perjalanan hidupnya kalau merasa terus belum cukup dengan sisi itu, maka itu artinya belum selesai. Nah, kalau dia belum selesai, dia akan terus menjalankan cara hidupnya. Ya tentunya dengan menjalankan cara hidupnya, dia akan bersinggungan dengan banyak persoalannya kan. Nah, satu saat mungkin dia bisa marah lagi, satu saat dia mungkin bisa berbohong lagi, dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa ini dinilai sebagai apa nanti teman-teman semua berikan satu komentar. Nah, kemudian satu hal saya terganggu dengan perkataan Yesus. Mari kita coba nanti berikan pemahaman-pemahaman terkait di Lukas pasal 16 ayat 9. Nah, nanti silakan teman-teman semua sharekan. Jadi apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus mengenai itu ya. Nah, sehingga kita memang di satu sisi sebagai orang percaya harus selesai dengan hidup keduniawian. Namun di sisi lain bahwa kita masih bergantung dengan dunia karena banyak hal yang kita harus cukupkan ya. Nah, jadi apa yang akan menjadi satu perkara, apa yang akan menjadi satu hal sehingga kita betul-betul merasa tenang dalam menjalani hidup di dalam dunia, tapi seperti Yesus harapkan bahwa kerajaan Allah sudah ada di dalam dunia. Nah, sehingga dalam kehidupan kebersamaan nanti, walaupun kita terus berjuang, ya berkompetisi dengan banyak hal dengan orang lain, kita dapat juga merasa tenang karena mungkin antara kita dengan orang lain itu bersama-sama ingin menggapai ya buah-buah roh yang baik untuk masa depan. Nah, itu barangkali perasaan yang mengganggu dari pribadi saya ya, terkait dengan sejauh apa kita bisa melakukan itu sehingga apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas pasal 16 ayat 9 itu sebagai cara yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya kira itu, terima kasih, satu kesaksian yang bagus yang dapat saya ikuti dari Pak Moses, terus berjalan bersama Tuhan, jadi teman kerja kerajaan Allah. Ya. Saya belajar secara terus-menerus setelah menjadi orang Kristen, sekira dari umur 21 sampai sekarang. Terima kasih. Posisi saya sekarang ada di Kalimantan Barat, ya tentu saja banyak pergumulan yang saya alami